Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Naswata Dita Zahra dan rekan saya Cahaya Novia Marsanda. Kami akan melakukan sosial eksperimen berupa wawancara dengan mahasiswa baru. See you. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa, dari prodi apa, dan fakultas mana? Aku Lydia dari FMIPA, Departemen Pendidikan IPA. Aku Viola dari FMIPA, Prodi Pendidikan IPA. Kakak ini termasuk ke sifat introvert atau ekstrovert menurut kakak? Aku introvert. Sama introvert banget. Kenapa kok kakak-kakak ini memilih introvert? Karena nggak terlalu suka banyak ngomong sama orang. Karena malu untuk berelasi dengan orang lain. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Lydia Afiazis Karindra dari Prodi Pendidikan IPA. Oke, di sini saya mau tanya, kakak itu termasuk introvert atau ekstrovert? Aku lebih ke introvert mungkin ya. Kenapa tuh kok memikir kayak gitu? Lebih suka di tempat tenang aja sih dan nggak terlalu banyak orang. Karena kalau apa ya namanya? Kalau di tempat yang banyak orangnya itu kayak buat gak nyaman atau bikin sesek aja sih gitu. Terima kasih Kak. Kalau boleh tahu siapa kak namanya? Nama saya Karisma Fika Arum Ramadhani Dari fakultas mana dan prodi apa? dari Fakultas FMIPA, Prodi Pendidikan IPA. Menurut kakak itu sifatnya introvert atau ekstrovert? Menurut saya, sifat saya introvert. Kenapa kok kakak milih introvert nggak ekstrovert? Alasannya, karena saya sedikit kesulitan untuk berbaur dengan orang baru. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Umi Salmanur Amalia Dari prodi mana nih? dari prodi Pendidikan IPA. Kakak kira-kira masuk ke introvert atau ekstrovert? Introvert, Kenapa kok milih kayak gitu? karena saya suka sendiri. Waalaikumsalam. Di sini dengan kakak siapa? Ya, saya Muhammad Said, saya dosen di Fakultas Biologi di prodi S1. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, yaitu bagaimana pandangan Bapak terhadap watak atau sifat seseorang terhadap lingkungan sosial, Iya, maksudnya itu seperti apa? kayak introvert, extrovert, terus ambivert itu bagaimana pandangan Bapak tentang mereka saat di lingkungan sosial gitu. Iya, kalau kita ngomong konsep tentang watak itu kan sebenarnya kita perlu clearkan dulu ya, jelas dulu ya, maksud watak itu seperti apa. Kalau yang saya pahami dan kalau dengan psikologi ini, watak itu diasosiasikan sebagai kepribadian. Jadi watak itu kalau bahasa konseptualnya ya, baca psikologi itu ya mungkin lebih tepat diistilahkan sebagai konsep kepribadian, istilahnya personality, kepribadian. Nah, kepribadian itu artinya simpelnya gini, kepribadian atau personality itu adalah kecenderungan. Jadi kecenderungan seseorang baik dalam hal pemikiran, sikap maupun tindakan yang itu relatif menetap, ya, cenderung relatif tepat ada pada diri seseorang. Jadi ketika seseorang memiliki kepribadian tertentu, maka cara berpikir, bersikap dan perilakunya ya mengikuti jenis kepribadian yang memang relatif ada, menetap dalam diri. Bukan berarti kepribadian itu tidak bisa berubah, bukan. Kepribadian itu bukan statis, artinya bisa berubah, tapi karena kepribadian itu dihasilkan dari proses pengalaman dan hidup, gitu, sehingga dia cenderung nanti situ itu menetap. Artinya berubah itu biasanya sulit, sulit dan butuh apa ya? Dia butuh proses yang lama, gitu kan, proses ekstra, tidak bisa ekstra mengubah kepribadian, walaupun bukan itu tidak bisa ya. Tuh, nah sehingga kalau misalnya kita dengar istilah kepribadian tadi ada
introvert, Iya. extrovert, atau kalau Introvert. atau yang introvert, atau dalam psikologi ada istilah kan ya sebenarnya kalau kita ngomong teori tentang kepribadian dan pembagian jenis-jenis kepribadian itu banyak sih gitu ya. Kalau yang dipopuler di kalangan orang awam misalnya introvert, extrovert, atau ambivert gitu ya. Kalau dalam psikologi sendiri ada misalnya istilah teori, namanya teori Big Five personality, kepribadian yang itu dibagi menjadi lima jenis. Jadi silakan coba disearching 5 jenis. Yang itu sifatnya berlawanan. Juga introvert lawannya ekstra, jadi apa? Introversion, extraversion gitu ya. Terus ada yang openness to experience versus yang dia itu tidak bisa terbuka terhadap pengalaman, dia kayak kaku, ada yang seperti itu. Jadi ada 5 lah mungkin nah, dan ketika seseorang punya kepribadian tertentu, nah itu maka dia di dalam lingkungannya maka yang responnya cara berpikir, cara bersikap, termasuk cara berperilakunya pasti berubah. Dan itu kenapa? Ya karena kalau kita ngomong konsep kepribadian itu kan hasil dari pengalaman individu, pengalaman dalam hidup ya dalam artinya. Ya pengalaman tidak hanya pengalaman dalam arti belum mengalami, tapi juga informasi pengetahuan yang akhirnya itu dia internalisasi, dia yakni, dia anggap benar tepat untuk dirinya, sehingga itu yang menetap pada jadi yang namanya kepribadian. Karena itulah ya kepribadian itu ya bisa sangat dinamis, tapi juga memang relatif sulit untuk bisa berubah. Bisa untuk pertanyaan kedua ya Bapak. Ya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi rasa introvert di lingkungan kuliah? Secara di lingkungan kuliah ini kita perlu lebih membaur dengan sesama. Ya, kalau kita ngomong soal introvert, extrovert gitu ya, itu ya sebenarnya kalau kita ngomong introvert itu kan ya bukan berarti dia itu orang yang sulit untuk berinteraksi sebenarnya, tapi dia memang lebih suka keberadaan itu kan kecenderungan, jadi lebih kemana, prefer kemana, jadi dia memang lebih suka dengan dunia internal gitu kan. Dan dia yang ingin berpikir, merenungkan dengan cara ya menyendiri, atau mungkin lebih suka dengan apa ya fokus dengan kutip dunianya sendiri, dengan ingin membaca atau mengamati atau nonton apa yang dia pikirkan itu, tidak terlalu suka dengan keramaian gitu kan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya, cuma karena kita di konteks sosial ya, masyarakat itu kan atau pergaulan teman atau sebagainya kan ada pemahaman meyakini bahwasanya masa manusia itu hidup sendiri saja, dan kan setiap orang kan beda gitu kan, sehingga muncul kesan kalau orang introvert itu negatif gitu kan. Ya kayak menyendiri gitu kan. Jadi, nah pertama yang kita perlu sadari bahwa ya memang orang introvert ya memang ya seperti itu, dan itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Jadi pertama itu dulu, karena selama ini muncul stigma tanda kutip ya, stereotip kan. Maksudnya introvert itu jelek, introvert ya memang orangnya berbeda gitu aja. Gitu. Bukan orang yang berkekurangan ya. Kayak orang apa yang misalnya dia memilih untuk apa menjadi seorang yang single, tidak mau menikah, apakah orang yang tidak mau menikah itu dia orang yang negatif, orang kok nggak mau menikah? Di banyak negara di Indonesia juga sudah mulai muncul ya banyak orang yang memilih untuk single karena banyak ketimpangan misalnya. Tapi kan ya itu keputusan kan ya, orang punya keputusan yang jelas kan yang menikah tidak menikah itu misalnya itu kan bukan berarti kalau tidak menikah itu baik kan.
Baik, Jadi itu yang harus kita pikirkan, itu pertama ya. Nah kedua, eh, setelah kita mengubah sudut pandang kita itu bahwa introvert itu bukan berarti jelek, tapi memang ya kita nilai seperti itu kan harus kita pahami. Maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah ya bagaimana ketika kau dalam proses kuliah atau apa maksudnya, ya kita perlu membuat strategi baru. Misalnya kalau dalam mengerjakan tugas misalnya, berarti kan dia nyamannya seperti apa kalau ada kemasalah. Tugas itu harus bisa dipahami ya akomodasinya. Misalnya, waduh saya suka lebih mengerjakan sendiri, misalnya kalau introvert ya sudah bagi tugas, nanti ketemuan untuk mensinkronkan misalnya, oh bagimu sudah oke, ini oh sudah pas, nggak ada yang mati ini, terus juga ya sudah oke lah untuk pekerjaan, kosek itu aja, misalnya gitu. Termasuk dalam proses pembelajaran misalnya ketika di kelas ya dosen memang harus bisa membantu itu juga, makanya proses pembelajaran di kelas itu kan dibuat ada yang tugas individual, mungkin ada yang tugas kelompok, mungkin ya. Ketika tugas individual mungkin introvert tidak ada masalah, tapi kalau pas tugas kelompok, nah disitulah peran kelompok memang harus bisa memahami kelompok sesama mahasiswa ini bisa memahami. Kalau bukan berarti dia harus apa, wah kamu nggak cocok jadi orang begitu, karena kan ya tiap orang beda. Itu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, lalu untuk orang yang bersifat ekstrovert yang lebih suka membaur di lingkungan, bagaimana kita untuk membatasi pergaulan yang terlalu bebas? Secara di lingkungan kuliah ini pergaulan ada bermacam-macam. Iya, kalau terkait extraversion ya memang dia kayak ke eksternalisasi dari dunianya. Jadi dia suka mengungkapkan, suka bercerita, suka bertukar pikiran, obrolan, interaksi sosial ini. Nah, kalau ngomong pergaulan gitu kan ya karena dia suka bergaul, maka kuncinya adalah pertama ya, kalau dia sebagai orang yang sudah menginjak dewasa ya, mahasiswa itu kan menginjak dewasa. Nah berarti ya harusnya ya kontrol diri itu yang jelas. Kontrol diri. Kalau dia tahu tidak ada orang tua di sini, maka kontrol diri itu menjadi penting. Jadi ya kita yang harus belajar mengendalikan diri. Karena ya kalau tidak ada kontrol diri itu kan artinya kita ikut arus gitu kan. Sehingga itu pertama kontrol diri. Itu yang penting. Tapi walaupun begitu juga yang namanya ya terus remaja, mahasiswa, mungkin dewasa, orang tua itu harus punya peran, tidak boleh lepas. Gitu. Ini kontrol diri itu kan dari internal kita. Tapi kita sebagai remaja ataupun mau menginjak dewasa itu kan bisa saja keliru. Itu kan perlu ada selain kontrol diri, maka kontrol sosial. Kalau sosial dari mana ya orang tua kan? Itu harus tahu dari jauh. Dan misalnya paling nggak memantau sekali, menanyakan kabarnya atau gimana aja. Jadi ya bukan berarti mau apa ya mengekang kan, ini kan strateginya, soal strategi kontrolnya kan gimana, itu yang dipikirkan. Jadi tidak harus yang sampai mengawasi dan pakai setiap hari apa ya soal nggak aneh-aneh kan itu kan kita panggilnya kan nggak seperti itu, tapi gimana misalnya seminggu sekali ada yang kabarnya, aktivitasnya apa, ada hambatan atau tidak, itu yang kita tetap bisa mengetahui kan. Sudah lulus, sudah apa maksudnya sesuai yang seharusnya atau tidak, atau jangan ada yang lupa. Lalu setelah itu bisa diberikan secara halus lah. Jadi kalau untuk ekstrovert itu ya justru pertama kontrol diri, gitu ya. Kemudian ada kontrol sosial dari keluarga. Kalau dari teman itu kayak ngajak, ayo kamu kalau nggak ikut ini nanti kamu nggak dapet teman loh, itu gimana? Ya itu pentingnya pemahaman ya terkait dengan kontrol diri itu.
di pemahamannya bahwasanya ketika saya mau mengendalikan diri saya, menurut diri saya agar tidak ikut arus yang negatif itu, nah berarti kan saya harus paham bahwa kenapa itu tidak boleh, kenapa ini boleh, kenapa ini harus saya ikuti, kenapa ini tidak harus, bukan tidak boleh saya ikuti, kan gitu kan. Itu pemahaman, maksudnya pemahaman kita yang dipengaruhi dari itu, dari orang tua tadi. Karena memang terutama sejak remaja itu kan memang biasanya individu itu orang itu kan lebih sulit ya, misalnya kalau untuk menolak teman, karena memang orientasinya ya memang pergaulan dengan teman kan, sudah masuk remaja sudah sesuai teman itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, nanti kan itu pemahaman kita harus memahami dengan baik mana yang benar. Oh iya ini adalah atau baik mana yang baik. Terakhir, pesan Bapak terhadap mahasiswa atau mahasiswi untuk kedepannya bagaimana? Ya, kalau mahasiswa, mahasiswi gitu kan ya. Ya, pertama ya kita kalau terkait dengan kepribadian tadi, introvert, ekstrovert gitu ya. Nah, itu tidak usah terlalu apa istilahnya, terlalu pusing gitu kan. Misalnya saya kok tukang biasanya kan introvert gitu ya, merasa minder atau gimana gitu. Saya kok introvert, kok nggak bisa se-ekstrovert teman saya kayak gitu. Tidak usah seperti itu gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita melatih diri kita dengan ya apa skill dan pengetahuan yang diperlukan. Misalnya kalau kita ngomong skill atau pengetahuan kayak kuliah gitu di akademik ya, jelas kan terkait materi itu kita harus bisa, dan bagaimana cara presentasinya kan ya. Jangan misalnya karena saya introvert saya nggak pandai presentasi biarin, nggak gitu. Presentasi itu tidak hubungannya dengan introvert ekstrovert gitu kan ya. Ekstrovert introvert kan hanya terkait dengan kecenderungan untuk interaksi sosialnya kan, dia lebih suka interaksi sosial di luar atau dia lebih suka dengan ya intra dirinya dan dia sendiri ini kan atau apa, tidak terlalu banyak jadi tidak ada yang salah sebenarnya gitu. Tapi kalau soal akademik presentasi apa itu ya harus dilatih dengan banyak. Bahkan orang ekstrovert belum tentu bisa presentasi dengan baik kalau dia nggak paham, tidak memahami ya sama aja gitu ya. Iya, kalau interaksi dengan orang enak, tapi ketika presentasi mana tetap nggak bisa, sama aja kan gitu kan ya, karena nggak paham materinya, jadi nggak tahu hubungannya gitu kan ya. Apakah orang ekstrovert lebih pandai presentasi? Enggak. Jadi intinya ya latihan aja gitu. Selama ini kecenderungannya sepertinya kok introvert itu yang kurang baik atau gimana, jadi semua orang itu merasa kalau dia introvert itu oh saya harus berubah, harus lebih ekstrovert, enggak gitu. Dan makanya apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi, apa yang kita yakini sangat mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap dan bertindak. Kalau kita meyakini saya itu introvert dan introvert yang kita pahami itu keliru, nggak bisa jadi ya kita akhirnya terdogma dengan keyakinan kita yang akhirnya membuat kita tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki diri kita kan gitu kan ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan introvert ekstrovert itu yang saya maksudkan. Jadi intinya pikirkan dan lakukan apa yang harus diperbaiki, ditingkatkan dari diri kita, baik secara akademik, jadi pengetahuannya, wawasannya, dan juga skill-skillnya. Misalnya butuh skill presentasi ya latihan aja sudah. Gak usah mikir so introvert nggak berbakat untuk presentasi. Itu momen yang salah. Ya itu nggak ada skill apa sih? Latih aja, ikuti aja. Saya introvert, saya nggak cocok berorganisasi. Ya nggak gitu juga, bukan itu salah, momen salah. Ya sekarang organisasi. Yang ekstrovert dia merasa paling itu bisa bahaya. Akhirnya nggak mau belajar misalnya. Oh saya nggak perlu belajar misalnya. Sampai komunikasi kan. Nggak bisa. Kalau dia nggak belajar, nggak akan bisa sama aja. Masuk kemampuan berorganisasi. Juga ya kategori dengan extrovert introvert itu soal skill yang dilatih. Bahkan kepribadian itu sendiri
ini juga kan proses yang dilatih, yang dibiasakan kan, hasil dari pengalaman dan pengetahuan sekolah. Jadi kita mungkin kecenderungan introvert itu ya karena kita dulu biasanya gimana, diasuh dengan pola asuh seperti apa, biasanya berkomunikasi di proses seperti apa, sehingga ya bisa saja diubah kalau ada yang ada proses sesuai. Jadi makanya jangan terlalu pusing, pikirkan apa yang harus ditingkatkan dari segi akademik, skill itu tadi sudah belajar. Baik Bapak, terima Ya. kasih.